Ya, alhamdulillah saya masih selalu diberi kesehatan. Yang pasti saya selalu laksanakan olahraga malam. Jangan konotasi yang negatif ya, olahraga malam. Olahraga malam itu saya tidak pernah melepaskan sholat tahajud. Dan itu memang meskipun malam kita sholat tahajud berapa banyak rakaat itu pun juga saya anggap sebagai olahraga. Yang terutama olahraga tentang jiwa kita, hati kita. Dan kemudian kita yang pasti minum vitamin-vitamin, dan semua penyakit itu kan datangnya kan dari pikiran. Kemudian dari apa yang kita makan. Kalau yang kita makan tidak bersih, pasti kita jadi penyakit buat diri kita. Atau pikiran kita banyak yang kotor, pasti kita akan sakit sendiri karena pikiran-pikiran yang kotor. Saya selalu berpikiran yang selalu positif saja. Dan selalu ya pokoknya kita nggak usah neko-neko lah. Intinya itu aja. Alhamdulillah saya sampai sekarang diberi kesehatan. Meskipun saya sebagai ketua DPD RI, saya keliling di seluruh provinsi, saya keliling di kabupaten kota. Meskipun saat COVID saja, saya masih keliling. Alhamdulillah saya masih aman-aman aja. Ya kita tetap berdoa lah kepada Allah. Ya hobi saya yang pertama adalah melakukan olahraga malam, yang kedua hobi saya keliling melihat ke grassroots, melihat situasi anak bangsa kita di daerah-daerah itu bagaimana mencari-cari aspirasi, kemudian keliling di provinsi, ya termasuk di bola pun juga saya melihat semua. Jadi memang hobinya pokoknya nggak bisa diem saya. Jalan terus pokoknya. Dan alhamdulillah ya, kalau dianggap bahwa saya sibuk di DPD ya biasa. Saya pernah jadi ketua, sampai sekarang masih ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur. Kemudian saya pernah jadi ketua Kadin 2 periode. Saya pernah juga di KONI, sampai sekarang juga masih di KONI Jawa Timur. Dan itu nggak akan membuat saya waktu itu enggak. Itu semua itu tergantung dari manajerial kita. Yang penting kita percaya kepada anggota kita percaya kepada pengurus-pengurus bahwa dia akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai yang saya beri arahan. Hobi saya sejak saya masih mahasiswa awal-awal mahasiswa ya, katakanlah SMA itu sudah pernah dikasih badik sama kakek saya, kemudian dikasih keris, kemudian bertambah saya mahasiswa berguru, akhirnya saya yang sengaja berburu, saya belajar keris bagaimana. Ya memang keris itu saya punya satu keyakinan sendiri, punya satu keyakinan bahwa budaya Indonesia ini sangat bagus sekali ini keris ini. Itu yang bikin ini kan para empu-empu. Kemudian dipegangkan kepada raja-raja, dan di situ banyak lah. Ada mistik-mistiknya juga ya. Itu saya juga ikut pelajari juga. Cuman ya tetap saya kembali bahwa Allah itu menciptakan besi itu tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Kalau kita lihat pada zamannya Nabi Daud, itu kan dibuat pedang, dibuat tameng untuk berperang. Tapi kan di dalam Al-Quran juga ada di surat Al-Hadid ayat 25, jelas bahwa Allah menciptakan besi dan batu gunung itu untuk membela kebenaran. Saya kok selama ini tidak beranggapan ada khodam, ada isi ya. Saya tetap punya satu keyakinan seperti yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah menciptakan besi dan batu itu mempunyai satu kekuatan. Yang penting kita di situ menegakkan kebenaran dan melakukan tolong-menolong. Itu Quran. Jadi saya nggak anggap bahwa ini ada khodamnya, ini saya anggap punya satu keyakinan, ini besi, dia pasti ada manfaatnya. Ya sekarang terjadi kan, ada yang dijadikan pesawat terbang,
Karena itu kan batu meteor itu sebetulnya, keris-keris itu. Ada yang dijadikan mobil, ada yang dijadikan macam-macam besi. Ya berarti kan semua besi itu ada manfaatnya, punya satu kekuatan. Perkara hodam apa enggak ya, walau alam saya nggak mempelajari sampai situ. Saya sejak tahun 85 itu sudah sampai sekarang ya sudah sekitar hampir 3.000 dan sudah banyak juga yang saya bagi-bagi ke teman-teman. Yang khusus ada di sini ya sekitar 100-an ada lah di sini. Yang jenderal-jenderalnya ya. Kalau pasukan-pasukan saya taruh Surabaya. Selama saya ada di Jakarta, saya tetap kumpul keluarga. Saya satu kamar sama anak saya juga. Kebetulan anak saya masih kecil-kecil juga kan, sama istri. Saya satu kamar. Dan dia bangun, dia mau tidur juga sama-sama kita semua. Selama saya di sini kalau pergi jalan main nganternya, saya juga main-main juga nganter mereka makan sama-sama. Dan anak saya juga paham bapaknya sibuk, dia juga nggak ada masalah. Yang penting saya sudah dari luar, nggak ada kegiatan ya saya mesti pulang ke rumah, nggak pulang ke rumah lain.